Let's go. Hai guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku ingin mereview parfum lokal. Ini produk lokal dari Ready Set. Nama brandnya Ready Set. Ini tuh parfum yang lumayan banyak diminatin sama orang karena sedikit-sedikit sold out terus. Dan ini lumayan ada banyak nih. Aku punya discovery setnya. Ini total ada 8 kalau nggak salah. Ya, 8 perfume di dalam sini. Jadi mungkin ini akan sangat panjang videonya. Jadi siapin cemilan kalian untuk dengerin ocehan aku tentang parfum dari Ready Set ini. Oke? Nah, jadi pertama datang si Ready Set ini hanya seperti ini. Seperti ini datangnya. Terus bubble wrap dan segala macam luarnya. Hanya itu. Jadi dua ini sama ini. Ini jadi cuman gambar doang sih. Gambar Ready Set Collection 2021. Ini aku udah punyanya lumayan lama sebenarnya. Karena waktu itu sempat ada yang nge-request, nanti namanya aku taruh di sini yang nge-request. Thank you so much dan maaf banget baru bisa aku review sekarang. Ini karena memang lumayan banyak, jadi aku sempat agak kewalahan sebenarnya untuk mereviewnya. Jadi aku bingung gitu karena saking banyaknya gitu. Aku pengen dibagi part 2 atau langsung sekaligus. Dan kemarin sempat nanya juga di Instagram. Kalau belum follow Instagram aku silahkan di follow. Ternyata banyak yang milih untuk sekaligus aja langsung. Jadi tahan ya, videonya akan lumayan panjang nih. Oke, kita langsung saja buka si kemasannya. Ini kaleng gitu ya kemasannya. Dan nggak ada apa-apa, ini cuman kayak stikernya Ready Set aja nih di atasnya. Sisanya tuh di belakangnya nggak ada apa-apa, kosong gitu. Ya, ini dia travel size-nya. Dia tuh 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar, 8 perfume di sini. Jadi aku bingung ini mulai dari mana. Jadi kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Ini si Brooklyn Flea ya. Ini aku bacain dulu notes-nya untuk kalian biar gampang untuk lebih memahaminya, oke? Kayak aku. Topnya itu dia ada cardamom and violet, middle itu ada agarwood, dan base note-nya itu ada sandalwood and amber. Oke, kita semprot di paper sticky notes ini, karena kan ini lumayan banyak ya, nggak mungkin di tangan aku semua. Biasa sih Gudetama ini yang akan aku semprotin. Kita semprot di sini. Oh, by the way, sebelumnya nih, ini kan dia plastik ya, si botolnya ini bukan kaca. Saran aku nih, kalau misal pas baru dateng gitu kan ya, kalian misal beli yang discovery set ini, misal baru dateng, jangan cium dari sini gitu, jangan langsung masukin jangan cium langsung di sini gitu, ke hidungin gitu. Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena memang ini plastik gitu. Jadi botolnya entah kenapa ada bau aneh gitu di capnya, di botolnya ini, di ujungnya sini loh. Ada bau aneh gitu di capnya ini. Entah itu punya aku doang atau kalian juga mungkin yang udah pernah nyobain ini yang sama nih gitu, yang botol plastik ini dari Ready Set. Coba dong kasih tahu aku apa memang cuman aku aja ini punya aku aja gitu. Nah, jadi mendingan kalau misalnya semprot, langsung semprot di kulit, kalau nggak di paper test atau kayak aku di sticky note seperti ini. Oke, kita semprot ya sekarang. Ini Brooklyn Flea. Oke. Nah, ini sih Brooklyn Flea ini, aduh aku nyebutnya gimana ya, Flea kali ya, Flea, oke. Si Brooklyn Flea ini di opening tuh aku langsung merasa ini aroma yang unik menurut aku, si Brooklyn ini. Jadi agak mirip aroma buku yang udah agak usang menurut aku. Jadi tahu kan kalau misalnya kalian, aku nggak ngomongin purpose ya, misalnya kalian suka baca komik kayak aku gitu. Nah, kalau misalnya komiknya udah agak lama kalian simpen di lemari gitu ya, ini aromanya hampir mirip kayak gitu. Ada aroma seperti itu gitu, uniknya tuh. Dan walaupun cuma sekilas, tapi itu kayak nge-bring back memory aja gitu kalau pernah nyium ini tuh di buku komik kalau aku pribadi gitu. Dan terus aroma kekayuan tuh tercium jelas di varian si Brooklyn ini gitu. Dan aku juga seperti mencium aroma spices atau rempah di varian ini. Dan ada sedikit seperti aroma pedas, tapi pedasnya itu bukan pedas cabai ya, ini tuh kayak pedasnya pala gitu loh, atau nutmeg gitu.
ini aroma spicy-nya tuh seperti itu gitu. Dan di benakku langsung terasa aroma itu ngebawa ke suasana tuh yang gloomy, terus yang chill gitu. Ini seperti itu di benak aku. Oke, ini karena memang lumayan banyak nih ya gitu. Jadi mohon maaf nih kalau agak cepet-cepet. Kalau misalnya memang ada yang kurang jelas, nanti kalian komen aja di comment section. Nanti aku berusaha untuk menjawab sedetail mungkin kalau ada yang kalian memang beneran penasaran sama salah satu variannya. Oke, ini aku hanya mencoba menjelaskan secara cepat gitu. Oke. Nah, untuk broccoli flea segitu aja dulu. Nah, terus yang kedua nih kita coba ini yang mana nih? Rayuan Pulau Kelapa. Kalau nggak salah ini yang paling baru deh di antara yang lain ya. Kalau nggak salah sih seperti itu. Rayuan Pulau Kelapa. Kalau untuk Rayuan Pulau Kelapa, notes-notesnya kita bacain. Dia topnya itu ada peach, bergamot, plum, and frangipani. Middle-nya itu ada mandarin orange and celosia. Base-nya itu ada coconut and praline. Kita semprot Rayuan Pulau Kelapa di sticky notes lagi, of course. Di sini kita semprot di sini. Ya. Rayuan Pulau Kelapa. Gimana ya? Aku kira ini aroma itu akan kelapa banget karena dari namanya itu ya. Dari namanya kan Rayuan Pulau Kelapa. Aku pikir ini bakalan coconut banget gitu. Surprisingly ini nggak kecium kelapanya di aku. I don't know why. Di aku tuh aku malah nggak nyium aroma kelapa di sini. Malah aroma sweet candy yang aku tangkep. Dan aku seperti cium aroma buah raspberry. Di nose tuh padahal nggak ada buah raspberry. Di Rayuan Pulau Kelapa. Ya. Dan aromanya masih cocok untuk remaja menurut aku. Ini untuk remaja masih cocok banget. Wanginya tuh sweet gitu. Tapi sweetnya juga yang nggak bikin enek gitu loh. Dan ini nuansanya tuh parfum untuk summer atau parfum untuk panas-panasan ini cocok banget menurut aku Rayuan Pulau Kelapa. Enak kok wanginya. I like it. Oke. Terus kita lanjut sekarang ke yang ini deh. Ini apa nih? Wind Rises. Oke, kita semprot si Wind Rises di sticky notes-nya. Here. Ya. Oke. Aku bacain notes-nya dulu ya. Si Wind Rises ini. Jadi topnya dia ada aldehyde and lily of the valley. Middle-nya itu ada iris, neroli, and violet. Base-nya itu ada wood and musk. Dan ini aromanya nih pas disemprot opening, aku langsung kayak ini aromanya familiar banget gitu di hidung aku langsung seperti itu. Aromanya ini tuh aroma bedak bayi atau parfum bayi gitu. Aroma si Wind Rises ini. Musky and powdery. Jadi terkesan comfort gitu kan ya, kalau musky and powdery gitu, apalagi aroma bedak bayi seperti itu. Tapi to be honest, ini aroma parfum bayi yang aku kurang nyaman pakai sebenarnya sih. Nggak tahu kenapa aroma ini bikin cloying di aku gitu. Ini tuh soalnya mirip sama parfum bayinya tuh si Zwitzel. Nah, si Zwitzel itu pun aku nggak nyaman pakainya soalnya gitu. Tapi itu mungkin hidung aku aja. Mungkin kalian ini bakalan nyaman gitu. Karena memang sebenarnya parfum bayi kan wanginya enak ya gitu. Cuman memang aku aja ini yang hidungnya aneh mungkin. Kurang nyaman soalnya sama parfum yang seperti ini gitu. Dan jadi mungkin memang tipe parfum yang mirip-mirip ini aku kurang bisa pakai sih untuk sekarang ya gitu. Untuk sekarang itu mungkin somehow aku bisa gitu. Cuman untuk sekarang belum gitu. Tapi kalau kalian suka nih kalau misalnya kalian memang tipe suka aroma comforting baby gitu, kalian pasti akan suka sama ini gitu. Karena memang sebenarnya wanginya enak sih, cuman memang ya itu dia gitu. Kalau aku pakai personal gitu, aku pakai pribadi, aku udah coba, memang agak sedikit bikin pusing gitu sih. Mungkin memang suasananya tidak tepat atau gimana, aku kurang paham. Cuman untuk saat ini aku lebih baik menghindari dulu sama aroma ini gitu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini apa nih? Prah Boulevard. Oke, Prah Boulevard aku bacain dulu si notes-notesnya. Jadi notesnya dia nih nggak ada top, middle, or base. Jadi dia hanya ada general notes mungkin ya. Jadi notesnya itu ada bergamot, tuberose, jasmine, sandalwood, and ginger. Itu di Prah Boulevard. Oke, kita semprot Prah Boulevard di sticky notesnya.
Sip. Oh, oke. Agak banyak nih aku nyemprot nih. Ya, kalau si Perah Boulevard ini, pas pertama semprot, aku tuh langsung mikir ini mirip parfum shower to shower yang warna biru zaman dulu. Ingat nggak sih kalian gitu? Atau mungkin kalian ada yang belum lahir ya? Ya, pokoknya ada parfum zaman dulu namanya shower to shower. Itu parfum minimarket. Itu wanginya enak. Itu yang warna biru itu aku suka. Tapi di opening aja sih ini. Wanginya tuh ngingetin kayak gitu di opening doang gitu. Kesananya udah beda sih. Beda jauh malah kesan-kesannya tuh. Ini tuh tipe aroma yang masky and powdery juga, sama kayak yang tadi mirip Zwitsal itu. Cuman ini tuh bukan powdery yang baby powderish banget gitu loh. Dan aroma jasmine and tuberose juga mendominasi sih di apa ini namanya tadi? Perah Boulevard, yes. Si Perah Boulevard ini agak mendominasi si jasmine and tuberose itu gitu. Walaupun itu bukan yang nyegerak, yang nyengat ke hidung ya, bukan. Ini tetap tipe yang soft. Ini bisa kalian pakai memang untuk malam, untuk tidur bahkan gitu. Ini menurut aku masih cocok banget. Terus aroma sandalwood memberi kesan yang hangat gitu. That's why aku bilang ini masih nyaman dipakainya sebenarnya si Perah Boulevard ini gitu. Dan ini nih ya, dry down-nya tuh enak. Tapi bukan something new di hidung aku. Aku pernah cium aroma yang seperti ini sebelumnya gitu. Beside of si shower to shower itu ya gitu. Di dry down itu aku pernah cium designer brand perfume yang mirip seperti ini gitu. Si dry down-nya gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke Petite Garden. Oke, untuk notes-nya si Petite Garden ini sama seperti Perah Boulevard, dia hanya ada general notes. Jadi notes-nya itu ada damask rose, musk, wood, and mandarin orange. That's all. Itu aja notes-nya yang aku temuin di e-commerce-nya si Ready Set ini gitu. Oke, kita semprot Petite Garden. Di sini. Ya. Oke. Si Petite Garden ini nih, aromanya tuh sweet flowery yang bright di opening. Jadi dan bahkan ya di pengalaman aku mencium si Petite Garden ini, di awal tuh aku ciumnya mirip sama aroma hair and body mist-nya The Body Shop yang pink pepper and lychee. Nah, itu tuh aku juga suka soalnya gitu. That's why aku juga suka sama si Petite Garden ini gitu. Tapi si Petite Garden ini tuh ada aroma woodnya sedikit gitu. Jadi lebih terkesan lebih deep dibandingkan si The Body Shop itu gitu. Jadi walaupun perbedaannya menurut aku hanya dikit gitu, cuman itu lumayan mempengaruhi gitu untuk moodnya gitu, mood dari perfume ini gitu. Ini aku suka sama aromanya. Karena walaupun aroma bunga-bungaan, tapi tidak too much. Jadi untuk kalian yang suka aroma bunga, tapi nggak mau yang terlalu girly banget, ini masih bisa dipakai. Dan ini dry down-nya soft, nggak ganggu hidung aku. That's why ini aku salah satu favorit aku juga si Petite Garden ini. I love it. Dan aromanya sama sekali nggak ngeganggu orang sekitar juga. Ini mas pleasing si Petite Garden ini. Oke. Terus next kita ke, I don't know how to pronounce it. Yorkshire. I don't know. I'm sorry kalau misalnya salah ya. Yorkshire. Oke, Yorkshire. Oh my god, it's gonna take so long. I'm so sorry. Oke, si Yorkshire ini dia notes-nya tuh topnya itu ada balsam, almond, and freesia. Middle-nya itu ada iris, tuberose, poppy, and peony. Base-nya itu ada vanilla bean and tonka bean. Oke, kita semprot si Yorkshire ini di paper notes. Oh my god, makin susah dibuka. Ya, di sini. Ya aku ini masing-masing 2 spray. Sebenarnya spray juga udah lumayan itu banget sih, kecium banget sebenarnya gitu. Akunya aja nih agak-agak boros. Ya untuk si aromanya nih, si Yorkshire ini tuh aroma manis, tapi manis yang creamy gitu. Jadi bukan just only kayak sweet candy gitu, tapi ini lebih creamy, ketipe creamy aromanya gitu. Dan aku seperti cium ada wangi kacang-kacangan di si Yorkshire ini. Dan tonka bean
lebih terdetek di hidung aku dibandingkan aroma vanilanya. Walaupun tetap ada menyelimuti aroma-aroma lainnya si vanila itu gitu, tapi masih lumayan tipis gitu aroma vanilanya gitu. Ada tapi tidak overpowering si vanilanya, lebih tepatnya seperti itu sih gitu. Dan aroma bebungan selalu ada walaupun tipis-tipis. Bunga yang paling terdetek di hidung aku itu tuberose atau sedap malam di si Yorkshire ini. Dan ini dry down-nya juga enak si Yorkshire ini. Aku suka juga si Yorkshire ini dry down-nya. Oke. Next ke ini ada Corico 1950. Notes-nya si Corico, dia general notes-nya ada cucumber splash, vanilla bean, vanilla flower, and musk. Kita semprot Corico 1950. I don't know, ini maksudnya apa ya 1950 ya? Ada yang tahu nggak? Kasih tahu aku dong kalau ada yang tahu. Ini kita semprot ya, sini. Ship. Oh ya, oke, aku inget. Corico ini di awal nih aku langsung kayak mikir ini tuh tipe yang gourmand banget. Jadi ini tipe kayak makanan banget gitu, kayak cake, kayak kue gitu. Aku bisa cium aroma coklat, padahal nggak ada di notes ya coklat itu. Di notes itu aku lihat sih nggak ada tuh coklat itu, tapi aku cium ini kayak ada aroma coklat gitu. Aroma coklat, I don't know is it dark chocolate atau memang white chocolate justru, tapi aku beneran kayak ada kesan coklat aja pokoknya di si Corico ini. Dan ada sedikit aroma bright, tapi aku nggak bisa bilang kalau itu aroma cucumber splash seperti yang ditulis di notes ya gitu. Karena kalau misalnya ngomongin masalah mentimun gitu, aku I don't know gitu, aku tidak mendetek itu gitu. Tapi memang ada sedikit bright di aroma Corico 1950 ini. Dan yang ini nih, dry down-nya ada musky-nya, tapi tipe yang black musk menurut aku. Jadi sedikit deep aromanya. Jadi bukan musk yang biasa kita temuin di perfume yang powdery baby powder gitu. No, ini lebih ke musky yang deep gitu, yang dark gitu. I love it. Corico juga aku suka. Dan ini nggak bikin cloying juga sih si Corico ini, walaupun dia gourmand ya. Aku pas pakai ini tuh nggak ngerasa kayak pusing gitu atau enak gitu, nggak sih untungnya gitu. Nah, yang terakhir ini ada 59 ini notes-notesnya itu ada gardenia, pear, water notes, grapefruit, rhubarb, and winter jasmine. Middle notes-nya ada ilang-ilang, cinnamon, orange flower, peony, and almond. Base note-nya ada cashmere, sweet, oak moss, and patchouli. Ini yang paling banyak kayaknya. Notes-nya. Di deskripsi ini yang paling banyak sepertinya seperti itu ya. Di antara yang lain ini 7 teman-temannya, si 59 ini kayaknya yang paling full notes-nya banyak gitu. Oke, kita semprot si 59 ini. Semprot kemana saya? Nih, oke. Oke, 59 ini aromanya, bentar. 59 ini tuh aromanya tuh di opening tuh, ini tuh disambut dengan aroma bunga-bungaan dan green aroma menurut aku si 59 ini. Aroma itu seperti aroma dedaunan hijau. Habis itu tuh kecium aroma seperti spices tipis-tipis gitu, tapi tipis doang, itu bukan yang kayak rempah yang berat banget di hidung gitu, enggak sih. Ini masih tipis aja gitu spicesnya. Terus beberapa saat baru muncul tuh aroma yang manis seperti manis buah, tapi buahnya tuh yang matang banget gitu loh. Kebayangkan ya, jadi kan ada tipe buah yang agak asam gitu. Nah ini bukan, ini buah yang manis yang matang gitu buahnya. Dan ini wanginya cakep, aku suka. Ini I don't know, ini ngomongin masa lalu lagi ya, mohon maaf, ketahuan banget nih umur saya. Kalian tahu Avon nggak sih, produk Avon zaman dulu gitu? Ada perfume Avon yang variannya tuh glass, aku lupa, glasses atau glass gitu. Dulu tuh ada tuh yang petit-petit, yang kecil-kecil kayak gitu tuh. Nah ini tuh aromanya tuh kayak langsung bring back memories ke sana gitu. Ini wanginya tuh cantik gitu, wanginya kalem, enak deh pokoknya. Ini wanginya tuh indah gitu. Aku suka juga nih si 59 ini nih. Aduh, pokoknya ini salah satu yang jadi favorit aku juga nih si 59 gitu. Dan oke, untuk semuanya kan udah nih aku tes.
Jadi sekarang kita omongin nih untuk ketahanannya. Di kulit aku ini rata-rata ketahanannya tuh 5-7 jam. Kecuali si Corico. Mana Corico? Nih, walaupun enak, tapi dia sedikit lebih lemah nempel di kulit akunya gitu. Itu cuman personal di kulit aku ya. Di kulit kalian mungkin bisa berbeda. Mungkin di kalian tuh awet banget. Cuman di kulit aku sayangnya ini tidak begitu awet gitu. Sillage dan projectionnya menurut aku sih ini semua moderate gitu. Dan ini untuk harga Discovery Setnya itu 189.000. Ini aku dapat 8 botol dan ukuran masing-masing ini 5 mili gitu, 5 mili. Oke, ini aku agak sedikit pengen itu aja ya gitu, personal opinion aja ya gitu. Jadi ini ya aku mau cerita dulu nih sebelumnya nih pengalaman aku tentang Discovery Setnya si Ready Set ini gitu. Jadi karena ini botolnya itu kan plastik nih, botolnya plastik, sepertinya mempengaruhi aroma isinya gitu. Soalnya pas pertama sampai ada aroma nggak enak di capnya kan, kayak yang aku bilang tadi, yang aku saranin jangan cium langsung dari capnya gitu. Tapi pas awal-awal sampai aroma isinya tuh nggak terpengaruh aroma aneh di capnya itu gitu. Aku kan sempat nyemprot beberapa kali tuh beberapa perfume ini. Waktu pas pertama datang aku ya namanya nggak sabaran gitu langsung semprot aja gitu kan. Itu nggak ngaruh gitu, nggak ada aroma yang aneh seperti di capnya itu gitu. Terus karena aku masih harus review parfum yang lain, ini kan karena banyak banget ya gitu, aku harus nyiapin materi dan segala macam, jadi butuh waktu gitu kan. Yang ini jadi masih aku simpen di lemari parfum aku, dan setelah beberapa minggu aku mau coba wear test lagi, ternyata aroma isinya ikutan terpengaruh sama aroma mengganggu dari capnya itu gitu. Walaupun memang nggak nempel terus-terusan gitu, cuman cukup mengganggu karena pas disemprot openingnya langsung kayak berubah, ada wangi nggak enak dari capnya ini gitu. Padahal tempat penyimpanan aku nggak kena sinar matahari, nggak lembab, dan suhu juga nggak panas karena kan pakai AC juga kan gitu untuk nyimpan parfumnya gitu. Mungkin saran aku untuk Ready Set walaupun ini Discovery Set lebih baik menggunakan glass bottle dibandingkan plastic bottle. Mungkin memang iya sih gitu kan. Aku sempat baca gitu kan curhatan adminnya Ready Set kalau capek gitu di teror terus kalau untuk suruh ready stockin si Discovery Setnya ini gitu. Cuman lebih baik membuat orang nunggu sih kalau kata aku dibandingkan terburu-buru tapi nanti hasilnya malah nggak jadi maksimal gitu. Takutnya nih, yang aku takutkan ini tuh wanginya tuh indah-indah semua ya gitu, wanginya tuh enak-enak ini gitu, nggak ada yang wangi yang nggak enak di antara ini semua gitu, to be honest gitu. Bahkan yang unik tadi, yang mana tuh yang paling pertama, Brooklyn Flea itu walaupun bukan tipe yang mass pleasing menurut aku, cuman itu menurut aku masih bisa aku pakai gitu. Aku nggak ada yang nggak bisa aku pakai di sini gitu. Selain sih yang tadi mirip parfum bayi itu ya gitu. Nah ini tuh cuman sayangnya nih kalau misal orang memang baru pertama coba dan mendapatkan yang seperti itu gitu kan, takutnya kan nanti orang bakalan nggak pengen beli yang full bottle-nya, takutnya seperti itu gitu karena mikirnya wanginya akan seperti itu gitu kan. Jadi semangat untuk Ready Set gitu, untuk kalian lebih lebih mencoba, lebih teliti dan untuk mencoba lebih sukses lagi ke depannya. Of course pasti akan lebih sukses lagi karena memang wangi ini memang cakep-cakep semua gitu, nggak ada yang gagal menurut aku gitu. Cuman ya itu aja gitu, jangan terlalu terburu-buru gitu ya gitu, nggak apa-apa, biarin aja orang menunggu gitu, it's okay gitu, asalkan kalian sudah menyempurnakan semua konsepnya gitu. Karena soalnya kan ini juga kan si Discovery Setnya ini kan juga berubah-ubah terus ya botolnya gitu. Aku sempat nanya teman aku di Instagram, dia botolnya yang kaca, sedangkan aku ini dapetnya yang plastik gitu. Mungkin memang stok botolnya memang susah ditemukan atau gimana, cuman mungkin kedepannya akan bisa lebih baik ya untuk Ready Set gitu. Oke, mungkin kayaknya segitu aja dulu kali ya. Ini obrolan kita tentang si Ready Set ini, perfume yang lumayan fenomenal, yang selalu sold out terus ini gitu. Semoga kalian suka dan terbantu ya sama review aku yang apa adanya ini gitu, review hidung pemula aku ini gitu. Dan kalau misalnya kalian ada request tentang perfume lainnya, kalian bisa di komen atau mungkin DM ke Instagram aku juga, it's okay, nggak apa-apa gitu. Aku akan berusaha untuk membalas semua komen atau DM gitu, oke? Dan mungkin segitu aja, jangan lupa di like video aku, di subscribe juga video, bukan video dong, di subscribe juga channel aku, dan sampai jumpa.